biarlah api itu menyala dalam hidupnya, karena Engkau api itu ada kehidupan di dalamnya, bukan rutinitas, tapi sungguh kami boleh melihat, kami boleh merasa ada kuasa kehadiran-Mu. Lawat Tuhan, Tuhan hari mampukan mereka mengubah segalanya untuk sesuai kepada jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tidak mampu berkata-kata lewat firman. Ya Engkau sendiri yang menyatakan di dalam hati mereka supaya tidak terbuang itu firman, jatuh ke tanah yang baik, tumbuh sampai berbuah, buah kebenaran, buah yang menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mampu kenapa tidak dapat manusia biasa, ibu rumah tangga, luar biasa. Berkatakan Tuhanku bagi kami, untuk kami melihat diri kami siapakah yang Kau angkat. Terima kasih Tuhan. Allah terus berkarya, biarlah kami mampu mengubah ibadah kami, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau Bapa. Kami mau bersama-sama untuk membaca firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman. Haleluya. Amin. Selamat siang saudara-saudara. Mungkin saya sudah berbulan tidak ada berdiri di depan ini, berhubung karena mungkin kurang sehat atau ada tamu, ya sebagai hamba Tuhan harus terima semuanya. Tidak disuruh, tidak ada apa-apa. Disuruh puji Tuhan. Setelah beberapa hari ini saya, karena kepastiannya saya yang membawa firman Tuhan pada minggu terakhir, saya berdoa kepada Tuhan. Hari ini seringkali mungkin faktor kata dokter sudah tua, tapi biarlah semangat dan roh Tuhan tidak menjadi apa namanya kalau kita udah datang ke tidak menjadi lansia. Kalau Tuhan yang nyala, karena ciri khas Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Jadi kita bisa kena api dengan api. Luar biasa. Kita akan masuk dalam firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Saya buat judulnya di sini adalah memang demikian yang tertulis, ibadah yang sejati. Kita bersama-sama saja membacanya. 1, 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
saudara-saudara, terima kasih. Saya akan mencoba mengunyah firman ini. Kalau saya menjaga kerbau, kalau dia sudah lapar, dia akan hantam semua itu. Apalagi kita kalau perhatikan dia lagi lapar, kita bawa kepada rumput yang hijau, itu alang-alang yang baru dipotong beberapa minggu, dia nunggu hijau muda, enak. Kita aja merasa enaknya kerbau ini makan, au. Tapi sesudah kenyang dia akan meletakkan tubuhnya, dia akan makan itu, dia ambil dari tenggorokan, dia tarik begitu, dia tutup mata, dia menikmati itu rumput. Nyau, entar lagi ditelan. Masuklah itu sari-sari rumput itu, ditarik lagi sampai habis, sampai kecil. Jadi karena kita bisa bilang menyatu dengan kerbau ya, karena dikatakan kalau kamu naik kerbau, mau duduk apapun itu, mau nyuri apapun kau ke situ, naik aja ke kerbau itu, tidak akan kena. Betul kalau naik, kalau kita mau mencuri naik kerbau, tidak akan kena. Sebab kerbau itu tidak kena, dia bawa kita pulang. Karena di sana ada dibikin kalau masuk mutar-mutar di situ. Kalau yang punya ladang tidak dapat sehari dua hari, mati dia di situ. Tapi kalau naik kerbau dia kita pukul masuk dia. Kita sudah habis ngambilin keluar, dia keluar. Jadi saudara-saudara, kalau tentang dalam ngangon kebo, jaga kebo itu kayaknya menakutkan. Kalau dia lapar, kita mau cari itu gimana itu yang bisa kenyang. Bisa padi-padi yang sudah bunting itu nggak ada orangnya, kita bawa. Kita lepaskan itu, dia udah tahu suara kita, udah dia tahu. Makan. Kira-kira sudah mau datang yang punya ladang. Katanya punya ladang mau angkat kerbaunya nggak bisa, dilepaskan. Kerbau siapa yang makan? Enggak tahu. Kenapa Pak? Dia makan. Dia nggak bisa ditangkap. Jadi memang, saudara, ada salah satu saya baca begini. Jadi di dalam perjalanan hidup ini kita harus kaya firman, kaya pengajaran. Sebab ini banyak sekali kalau sudah tua kita, banyak sekali juga kita karena merasa kita tinggal sedikit waktu kita, rasanya apa yang tidak. Satu hal saya dengar begini, satu pemuda yang kedapatan mencuri, dia akan dipenjara. Ibunya ini udah janda. Jadi waktu mau masuk ke penjara, mereka salah. Nangis ibunya ini, nangis kalau memang itu anaknya, nangis. Jawab anaknya apa, saudara? Ini semua salah ibu. Waktu saya kecil, saya curi mainan teman saya. Mama diam. Perhatikan ya, anak. Jadi setiap saat itu kita memperhatikan salah atau tidak, kita perhatikan. Yang saya waktu remaja, saya curi sepeda, saya bawa ke rumah. Orang sepeda yang punya sepeda datang, mama bilang, anak saya itu baik, nggak ada mencuri itu, nggak ada. Tadi mainan, sekarang sepeda. Yang terakhir harus dipenjara. Menangis dari ibu. Kenapa ibu waktu saya mencuri sepeda, mama bela aku? Jadi kalau di penjara pun saya, itu salah ibu, nggak kasih tahu. Contohnya saudara-saudara, rupanya anak-anak saya semua menyimpan misteri yang seringkali membuat hati ini
gondakan kamu. Iya anak saya ini sampai besar sampai tua mereka kayaknya ada kenangan-kenangan. Satu hal saya bilang begini, anak-anak kalau pergi ke rumah Namboru, kalau dikasih uang jangan terima ya, nggak boleh. Nggak boleh. Ini jauh sudah tua semuanya. Pikir mama, omongan mama itu kita simpan. Ya kalau kita minta, ya kalau dikasih, ya kita terima. Wah, saya kira kamu pun nurut dulu. Jangan terima. Dikasih pun jangan terima. Jangan ya. Iya mah. Rupanya sudah tua-tua ceritanya. Emang kita bodoh kalau dikasih terima. Kadang-kadang kita ada nomor berapa? Ada berapa dengan nomor? Ya ampun, anak saya seperti itu ya. Begitu. Saya ajar saudara-saudara. Artinya di situ saudara-saudara, Tuhan itu bertanggung jawab. Meskipun kami di rumah terbatas makan, semua terbatas, semuanya terbatas. Lima saudara-saudara. Jadi punya kenangan masing-masing. Hanya satu hal ya, karena saya ini nggak tahu nanti kamu yang sekolah itu mau menjelaskan. Saya manusia yang kritis gitu. Ya, mungkin dulu orang saya juga kurang bisa menjelaskan. Tapi salah satu inti kabar ataupun berita ataupun perkataan tidak langsung saya terima. Saya olah. Contohnya begini, nanti jadi pertanyaan panjang. Di dalam firman Tuhan, kembalikan milik Tuhan. Di sini lama tidak kita ajarkan. Diam, nanti coba nggak dapat. Jadi bagaimana dong? Ya sudah berjalan. Saya khusus berdoa di kamar. Saya tanya Tuhan, dosakah Tuhan kalau kami mengajarkan perpuluhan kepada jemaat? Enggak. Caranya gimana? Kita mau kasih amplop aja nantinya kedatang nanti. Itu jelas amplop itu. Ada tangan besar. Nih, kasih. Jadi kami pun mengajarkan perbulan sesuatu bukan dari tertulis anak-anak. Saya tanya pada Tuhan. Jadi kita kan dianggap itu milik Tuhan saudara-saudara. 4 tahun lebih. Dan kita dari muda dan mulai COVID dulu cuma balik. Tapi sesudah COVID turun semuanya turun. Tapi biarlah iman kita yang stabil. Dan kita baca dulu. Haleluya, puji Tuhan. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3 sudah kan ya. Jadi yang saya jelaskan di situ ayat pertama surat 2. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu pada waktu itu jemaat di sana bermacam-macam pendapat untuk mempercaya kepada Tuhan, supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Artinya di situ ibadah yang hidup. Firman Tuhan yang hidup di dalam saudara, yang kudus. Gimana, ada yang kudus di sini kan? Dengan kan? Oh, keluar dari sini sudah ada nempel lagi yang lain, kan? Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati.
Itu ibadah yang sedang. Ini menyangkut hari demi hari. Bukan karena di sini saudara rajin ibadah, rajin mempersembahkan, rajin menyanyi, rajin berdoa, mengangkat tangan, itu dikatakan ibadah yang sejati. No. Ibadah itu maksudnya setiap hari. Di mana saudara? Tidak ada yang melarang saudara beribadah kepada Tuhan, berkata-kata kepada Tuhan. Kemarin saya di kamar mandi, saya menangis, bukan menangis mengeluh. Sepanjang umur saya ingat kata-kata anak saya. Yang kita terima dong, Mak. Masa dikasih nombor? Oh Tuhan, kami datang keputusan dari Palembang ke Jakarta ini melayani, tidak mencari uang, saudara-saudara. Meskipun karena saya lihat keadaan saya coba multi level sudah besar, kiriman besar, apa saya dulu pakai belum ada. Kamu harus melayani Tuhan. Tuhan, ini suara waktu saya umur 19. Kamu harus melayani Tuhan. Ini suara kembali hari ini. Ampun saya, Tuhan, saya robek, saya buang. Didukung oleh Bapak, bilang begini, Mama mesti apa sih? Mama kan berdoa. 2 jam Mama berdoa, nanti gede-gede udah tahu Tuhan untuk pakai itu enggak. Mereka datang saya bahwa yang berkuasa. Betul saudara-saudara. Intinya kami di sini. Saya meminta anak-anak mau semua apa sih dan pelayanan terbatas. Selesai berdoa di sini karena 50 kilo sudah bukan 25, bukan 10 kilo, 50. Nah, siapa yang bawa ini? Angkatnya bagaimana? Siapa yang bawa ke sini? Sudah ke situ, kita berdoa, kita ngomong. Jadi melayani Tuhan itu saudara-saudara. Sebenarnya banyak ranjau, tapi kita lepas dari demikian. Karena tujuan kita melayani. Dan satu hal tujuan saya ini betapa indahnya Tuhan. Karena saya lihat diri saya berantal dulu sama orang tua. Nggak boleh ngomong orang tua. Kenapa? Saya orang stres. Dari malam kami ngobrol sama anak saya. Enggak. Kenapa yang muda nggak sekolah tinggi? Opung itu banyak tanahnya, banyak. Itulah jangan ngomong dari itu saya bikin stres. Masa saya nggak sekolah? SD lah saudara-saudara. Malu saya sebenarnya. Tapi rencana Tuhan tidak melihat itu. Harus sekolah tinggi. Enggak, hati. Ya. Emang waktu sekolah kita saudara tahu nggak? Yang umpamanya bersama-sama. Nanti saya tulis bersama-sama. Saya sulit ketawa. Tulis lagi pindai. Salah lagi. Tapi ada kerinduan untuk belajar. Jadi saudara-saudara waktu suara Tuhan di sini. Ampun aku Tuhan. Saya rindu juga anak-anak saya melayani Tuhan. Saya kali berucap, udahlah, kasih dulu mereka. Ya bersekolah biar tak seperti saya karena saya kan orang bodoh. Biar mereka pintar di sana. Tidak, saya akan katakan sama mereka. Selesai SMA harus sekolah kita biar kembali belum.
ada ini. Belum Bu, kalau permintaan saya membalas semua. Saya puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih. Kembali kita kepada tadi, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu. Termasuk saudara-saudara, hari-hari kita. Bukan hanya di sini saudara mendengar kebenaran, bukan hanya di sini saudara berjalan dalam kebenaran, bukan hanya di sini saudara diberkati dalam kebenaran, tapi berjalan hari demi hari. Baca dulu di dalam 2 Tawarik. Cepat. 2 Tawarik 5 ayat 13 sampai 14. Halo. 2 Tawarik 5 ayat 13 sampai 14. Coba kita lihat bersama. Ya. Lalu para peniup nabiri dan para penyanyi itu serta memperkenalkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri terangkat dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa itu? Pada ketika itu rumah itu yakni rumah Tuhan. Apa? Sekarang kamu merasa diberi aman enggak? Haleluya ini mana? Haleluya. Yang bohong ya? Merasa enggak? Kalau ada hitungannya lalu saudara-saudara, kita merasakan suatu menyala itu. Menyala itu membakar kita, menghanguskan kita, menyadarkan kita. Tapi Tuhan yang kelihatan. Gitu. Ya. Ayat 14. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Ini yang ibadah yang dihendaki Tuhan hadir. Tuhan tidak mampu menahan Dia di surga karena umatnya memuji-muji dengan sukacita, dengan nafiri, dengan hati yang sungguh-sungguh merindukan, memuliakan. Maka Tuhan, karena dikatakan Tuhan itu duduk di atas, buat dong. Jadi Tuhan itu kursinya apa? Puji-pujian kita itu seperti nggak ada letaknya begini, tapi di sini sebagai Allah yang kemuliaannya besar. Jadi sekalian kalau kita menghadap Tuhan, kalau kita beribadah kepada Tuhan, ada nyanyian bilang begini, lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Artinya saudara-saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, Dia adalah hanya Tuhan, ada di dalam hidup kita. Dan Dia Tuhan yang berkarya, ya. Jadi kita akan merasakan terus. Kita akan baca salah satu contoh. Tadi 2 sudah ya. 2 Tawarik. Kita akan baca lagi ayat 2. Oh, ayat 2 oh. Satu Raja Roma 12 tadi. Ayat 2. Janganlah kamu mencari serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat
membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di ayat ini seringkali kita terjebak. Kita memutuskan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita terbawa oleh pikiran kita, kemajuan di sana. Ayo jalan, ayo jalan. Israel, bangsa Israel bukannya nggak berjalan, berjalan dan berjalan. Tapi Tuhan izinkan mereka berapa tahun berputar-putar? 40 tahun satu umur itu. Kenapa? Mereka berjalan, tapi tidak tahu arahnya kemana. Kuasa firman Tuhan yang berfirman itu tidak mampu mengubah pikiran hati mereka. Mereka berjalan, tapi mereka masih melekat hatinya. Kemana? Ke Mesir. Waduh, di Mesir banyak timun. Kita kenapa mati di sini? Siapa yang suruh mati? Tuhan nggak mau mati. Mereka di sana. Tapi karena berdosa dan dosa dan dosa, kenapa 3 hari perjalanan dari Mesir ke Kanaan? Tapi Tuhan izinkan mereka di hutan itu, apa saudara-saudara, berjalan bukan jalan seperti saya di transmigrasi ada jalan, nggak ada jalan. Jadi mereka berjalan ke Bandung dulu, jalan lagi. Nanti tiba-tiba Tuhan bilang begini, berarti bikin kemah lagi mereka. Nanam jagung belum numbuh atau segini, berangkat kata Tuhan, bikin capek, berangkat bawa ini, ibu hamil bawa semuanya bawa, ini nerbas sambil di sana beberapa kilo, berhenti kata Tuhan, berhenti bikin kemah. Memang Tuhan ajar mereka supaya mereka tahu Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab, saudara-saudara. Jadi kadang-kadang kita berputar-putar, iman kita berputar-putar, kita lihat dunia ini, kita datang beribadah, jadi yang baik. Keluaran 20 ayat 1 sampai 5. Coba cepat, masih separuh nih yuk. Berapa? 1 sampai 5. Keluaran 20 ayat 1 sampai 5. Ya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, dan atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Iya. Allah berfirman, jangan ada Allah lain, jangan kau sujud menyembah kepada yang lain yang menyerupai. Gimana kehidupan kita sekarang? Kadang-kadang ibadah itu nomor 2 kita pikir, ya kan? Kesana dulu, itu yang penting, itu yang terpenting. Kita tidak tahu Tuhan itu dulu. Hati retak hatinya itu. Mana kau bersenang? Tapi dia sekarang pergi kau main-main sama temanmu. Aduh, Tuhan menangis. Karena dia harus tetap kita ini, ya. Maka artinya di satu peribadatan kita mampu mengubah hidup kita. Saya keluarnya nakal, saya suka melawan sama orang tua. Tapi apa saya dapat di pelayanan? Makan jagung, makan ubi, tak pernah ketemu beras. Kalau di kampung, di rumah sana ada apa namanya
apa ini? Lumbung. Lumbung mama saya di sana, lumbung sini di sana. Kalau dibilang, nggak rumahnya mas. Oh loh, udah pergi saya masak sendiri. Marah begitu lagi. Gak marah, marah punggi. Tuhan lawan dari saya membentuk kau. Harus kau makan ubi, kemas. Saya lihat, Bu, ini apa? Ini apa, Bu? Kayak buku stick warna. Ada bintang-bintangnya nasi satu-satu. Ini ada nasi satu-satu. Tante, kami nggak punya beras. Belum makan aja. Tante kalau nggak tahan pulang aja. 4 hari saudara-saudara nggak keluar dari kamu. Karena panas. Karena mobil itu harus memang kena hujan, jadi gasnya itu terhilang. Ini enggak masa apa? Panas. Oh. Kenapa tante? Udah mulai puncak tante. Tidak apa-apa. Sebab saya, obat saya belum. Cuma di sana yang dua-dua. Jadi di sini 2, di bawah 2. Jadi kalau nanya air. Monggo berapa konco lah. Senang saya. Saya bilang begini. Iya ya. Di Sumatera nggak pernah lihat orang Jawa ke gereja. Jadi orang Jawa itu juga rupanya mau masuk ke surga. Kalau kita nanya mas sekolah minggu, Yesus cinta segala. Oh iya ya. Kalau di kampung itu, ini hakai, ini pakai kosak. Berarti itu saya nggak perlu itu. Astaga. Jadi Jakarta inilah ada persekutuan. Ada ya pokoknya Protestan apa lah itu namanya memuji Tuhan. Kalau di sana masih kadang-kadang kita kalau beribadah nanti kita dulu beribadah nempel di dinding sana. Karena kita nangis juga. Kadang-kadang kalau kita tidak anak Tuhan, buat orang juga. Kita udah tahu juga pada nempel kan terasa kan. Kita mau usai semuanya, hilang. Tapi puji Tuhan, saya dengar orang-orang itu di Jakarta ini sudah menjadi anak Tuhan. Ini luar biasa dan ini kami belum ketemu. Salah satu guru, kamu itu yang nempel-nempel. Udah katanya ngomong lagi. Oh puji Tuhan, saya sangat bersuka cita. Kamu juga jadi anak Tuhan. Jadi kita harus memiliki satu hubungan dengan Tuhan, bukan hanya mendengar. Bangsa Israel mendengar firman Tuhan, tapi tidak menjadi perubahan dalam diri mereka. Tetapi itu peliharaan, menyembah berhala. Kalau engkau sifatmu tetap firman Tuhan tidak bisa berubah, itu namanya engkau mengasihani berhala. Karena itu peliharaan. Pagi tadi, soalnya ada penjualan, dia nggak menopui, junjungan naik. Jadi kayaknya ada peliharaan di dalam, itu berhala. Buang itu, supaya engkau memiliki satu perubahan. Amin. Sebab di dalam Matius 15 ayat 8-9, coba bikin, kita sama-sama baca. Matius 15 ayat 8. Iya. Kita baca ya. Ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3 ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi perintah manusia itu
Saya bersaksi. Ini maksudnya adalah yang dibilang kritis. Ber-28. Saya lihatlah bingkai besar. Bapak saya di atas, mama saya di bawah. Bapak saya ini sudah muram. Di bawah mama saya senyum. Apa ini? Terus dulu. Kayaknya bingkainya senyum-senyum. Bilang sama tinggalkan. Itu jam 5. Sebab anak ini saudara-saudara sekolah ataupun sudah sekolah 4:30 kami harus beribadah semuanya. Tidak ada yang boleh melawan. Kalau melawan kudu pulang. Kejar ibu Sri. Bangun. Entah ngantuk itu beribadah terserah. Tapi wajar kami itu. Perkataan firman Tuhan berulang-ulang kamu ajar. Jadi adapun mereka bisa duduk seperti ini, saya rasa bukan oleh kekuatan saya, tapi oleh kasih Tuhan. Saya rindu, meskipun mereka dari sana sini, jiwa mereka melayani Tuhan. Ya. Jadi kita lihat tadi di sini perintah manusia. Waktu Mama saya bilang Petrus tidak salah. Jam setengah rinding kan mana orang jam saya angkat. Mama sudah pulang. Saya menangis. Saya pergi ke kamar. Saya sadar 3 bulan yang lalu pulang dari sini. Dia bilang begini, aku mau pulang ke kampung dengan kesokan. Masa maaf, jangan. Ini cucu-cucu masih kecil-kecil. Kalau mau ini nggak bisa. Udah tahu itu kan. Tapi satu hal yang saya lihat, dia nggak tahu tidak apa. Tapi dia nggak tahu apa. Kau nggak kayak kakak-kakakmu. Kalau kakak orang cuma dipercaya. Itu nggak biasa. Dia tahu ya. Saya bilang itu kamu. Tuhan, mama saya sekarang udah di surga. Menurut kerinduannya Tuhan sudah penuhi 3 bulan yang lalu dari sini. Kalau begitu mama mau pulang ke kampung atau ke surga, Ma, jangan sakit hati. Mama, anakku, ada ini mama. Transportasi terbatas, jadi antar sekolah. Jadi kalau aku nggak pulang jangan sakit hati ya. Ya. Sekarang kita buat perpisahan. Kamu sana, kamu di sini. Gimana nak? Gimana? Gimana nggak tahu. Ketemu di surga ya. Ya. Luar biasa. Saya anak Tuhan. Aku bilang enggak Tuhan. Tidak. Saya diam lah. Ini dari Tuhan apa dari setan? Tuhan, pulang enggak? Enggak. Oh enggak. Ya sudah. Saya tenangkan diri saya. Saya bilang begini. Mama saya di surga. Kalau saya balik nanti, kamu di surga. Ya sudah. Rupanya ada orang tua. Sebab kalau orang tua meninggal, anak-anak selalu memperhatikan mana ini, mana jalan-jalan, di mana yang itu, di mana yang ini. Yang satu bilang, oh makan orang Jakarta tidak datang, sebab dia yang menjual tanah di sana. Gaduh. Ibu tua semuanya. Bagian saya di sana, bagian saya. Datang itu saya, si kakak. Diam semua. Tidak ada yang dapat. Punya saya semua. Mampus kamu semua. Karena kakak adik saya di Bandung itu lagi begitu. Pulang kak. Pulang ke kau. Kita
biar ini nanti. Enggak. Ya, udah pulang dia. Malah aku udah capek dari hamil aku. Gak dapat aku malah dimarah-marah semua. Marah begini. Siapa yang suruh? Kalau aku bilang mau tak usah pulang. Apalah kamu bilang sama aku? Orang Jakarta jual tanah, jual ada yang di sana, ambil hati mama biar dikasih uang. Banyak umat kan? Tuhan tak mau saya ribut. Saya hamba Tuhan. Milik saya di surga kan? Gak usah dari mama. Apa ini? Lihatlah, ambillah. Sampai hari ini tidak ada yang dapat. Banyak tanaman habis di yang satu. Sudah habis, pergi dia ke rumah opungku di Samosir. Di sana sekarang udah habis semuanya, tinggal rumah. Dia datang orang baru. Kita bangunkan rumah ini, bangunlah itu. Anak-anakku di sini, rumahku di sini, aku di sini. Ngapain aku pulang kampung? Mau lihat apa? Mau lihat tanah, mama? Enggak tahu ketemu di sana. Jadi kita harus pintar-pintar, saudara-saudara, di dalam Tuhan. Gak usah ikuti semua, repot. Ada yang harus pulang, pinjam sana, pinjam sini, sampai anak cucu kita kedapatan untuk bayar utang. Saudara, utang kita udah dibayar Tuhan. Tidak menghambat engkau masuk surga kalau engkau tidak menuruti dunia ini. Engkau ada di tangan Tuhan. Mazmur 100 ayat 2 sampai 3. Nanti diteruskan. Mazmur 2 ayat 11 sampai 12. Ayo, Mazmur 100 dulu. Ada di depan, baca siapa yang mau? Mazmur 100 ayat 2 sampai 3. Mazmur 100 ayat 2 sampai 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Sambung. Terus. Mazmur 2 ayat 11. Mazmur 2 ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Amin. Jadi kalau kita mau beribadah takut akan Tuhan. Saya lihat kadang-kadang kita karena sedikit ya, jadi kita, saya sebagai ibu rumah tangga, ibu rumah, selama ibadah ada yang 3 kali keluar masuk, nggak tahu ngapain. Ada yang repot. Tapi kalau menurut firman ini, beribadah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Sebab kemuliaan kita tidak dapat bertahan karena Allah itu adalah penuh dengan kemuliaan. Kita terbatas, saudara-saudara, tapi Allah itu dia. Jangan karena sudah ada perlindungan teriak bagaimana dia mendengar kita, sebab dia tidak mengenal kita. Kita jarang, ya. Contoh yang paling, kalau kita beribadah, kalau kita mau belajar kepada Daniel dipanggil Tuhan. Yang pertama apa? Kita kan sudah ahli Alkitab ini. Apa yang pertama? Yang pertama, menjauhkan makanan dari raja. Dia jaga, dia makan yang murni, sayur-sayuran yang tidak ada micinnya, tidak ada pengawetnya, tidak ada apa-apanya, tapi murni sayuran. Itu menggambarkan, saudara-saudara, kalau engkau milik Tuhan, jangan tambahkan baik. Engkau hidup oleh firman Tuhan,
Tuhan yang menciptakan kau, Tuhan yang punya Tuhan yang punya kita. Dia bertanggung jawab untuk kita. Tapi kita saat ini yang tersinggung, ibu bapak semuanya, apa yang lebih dekat kepada saudara-saudara? Apa yang di tangan saudara? Gadget. Mau kerja, gadget. Pulang, gadget. Mau tidur, gadget. Boleh-boleh ke kamar mandi, gadget lagi. Bergaul dengan siapa? Si Meta dengan si Ai. Kalau kau terus bergaul dengan si Meta dengan si Ai, berita dari dunia ini, itu diciptakan oleh manusia. Sebenarnya saudara-saudara, kapan rahasia Tuhan dinyatakan kepada saudara dengan saya? Gak ada. Hidup kita hanya hidup oleh kelihatan begini. Rohani kita berantakan, sebab kita tidak dipimpin oleh Tuhan lagi. Roh Tuhan. Bisa kita ngomong begitu. Ya saya kerjakan harus seperti itu. Ya saya ibadah seperti itu. Yang ada kelewatan. Lagi firman Tuhan diberitakan, masih sibuk dengan ini gambar kami kemarin. Kami kan kesana. Ada SMS lagi. Sibuk dengan Tuhan. Saudara berdosa. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita jika kita beribadah. Janganlah mendua hati datang kepada Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menolong kita? Saya tidak kenal. Itu hamba Tuhan yang menyembuhkan orang. Jadi hati ini saya sudah bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan harus ditolak orang itu? Dan saya sudah katakan sama Bapak, contohnya kita berdoa orang yang sakit. Saya katakan dulu, Tuhan, orang itu sembuh, saya tetap sakit. Kok begitu Tuhan? Jawab Tuhan apa? Kuasa itu bukan untuk kau. Jadi ini langkah mungkin pendoa hamba Tuhan, dia merasa bangga, dia berdoa, melepaskan orang, menyembuhkan orang. Dikiranya itu kuasa itu dia punya. Tuhan marah kan? Tuhan bukan aku yang berdoa, dia itu sembuh, mengusir setan. Apa kata Tuhan? Menyahlah kau pembuat kejahatan, saya tidak kenal kamu. Jadi oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus sungguh mencari kebenaran. Jangan-jangan kita capek ke gereja, nanti pintu tertutup sama kita. Sebab kita datang kepada Tuhan hanya dengan cara-cara kita, bukan cara dari Tuhan. Dan ini kenapa bisa menjadi saksi yang pertama tadi, menjauhkan makanan kita sekarang. Jangan kata semuanya udah banyak. Datang cuma kalau masa kok ini apa aja ya? Sama si Juna sudah bisa kasih tahu. Nah, kalau kau masak, berdoa, bilang dulu, Tuhan, tambah bumbu dari sorga. Itu yang membuat ini enak sudah makan. Nah, bagus ya apa? Tapi saya berdoa, Tuhan, makanan ini kuduskan, tambahin bumbu dari sorga. Ya kan? Jadi Tuhan tidak mau jauh apa yang kita minta. Dia bukan hanya enak, minum. Kenapa saya tidak mau beli yang mahal? Saya masak, saya mau ambil micin yang seribuan ya. Bukan hanya enak, harus lagi ambil lagi sapi. Udah sapi, jangan lagi. Enak lah, udah semua ini racun ini. Tapi Daniel tidak mau. Makanan raja enak loh, dibumbui enak, harum, salah satu anggur. Keenakan dunia ini tidak mau Daniel. Makanya dia diangkat. Sebenarnya dia dikerjakan,
Jadi kita nggak bisa bilang aku sibuk loh, aku di sini loh, kamu harus jadi saksi. Iya, saya ini begini, nggak ada yang sama Tuhan. Yang kedua apa? Hah? Yang kedua menyembah patung. Tapi dia kedapatan apa? Apa rasanya tahu? Berdoa. Siapa di sini berdoa 3 kali sehari? Haleluya, si Meta. Meta terus. Meta, bagaimana ini? Udah berapa uang saya? Udah sampai di mana ini? Selalu meta, lupa Tuhan. Tapi kalau Daniel, tantangannya apa? Di lubang singa. Tetapi sebab dia mempertahankan kebenaran, tak mau menyembahnya. Kami bergaul dengan Tuhan. Dikatakan di situ di loteng ataupun di kamar atas 3 kali sehari. Bagaimana ini itu ya? Kamu jadi gitu. 3 kali katanya di loteng. Tapi dia bekerja di kerajaan. Dia bukan orang biasa. Dia nyata di sana. Tapi dia dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Rahasia Tuhan dibukakan. Banyak rahasia-rahasianya. Sampai kerajaan itu tunduk kepada dia. Sebab dia disertai dengan Tuhan. Jatuhkanlah dia ke singa. Singa itu apa? Loh, cuma tidak dia bilang ya. Sebenarnya mungkin lapar dia mau bilang. Tapi karena malaikat Tuhan mengaturkan dulu. Berdamai dengan singa dia, nggak dihantam, nggak ditelan. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, apa katanya? Ayo, ya bacalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengawal dan mencari orang yang terdapat di telannya. Ada singa loh. Singa apa waktu si Daniel ini kira-kira? Entah singa waktu Daniel, entah singa sekarang. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, beribadah dengan sejati, singa itu akan bukan lagi kita ditelan, kita yang dalam singa. Amin. Iya, sebab kuasa Tuhan sama kita. Tapi singa-singa ini, lihat kalau ada di anak-anak saya kalau udah marah, dulu Tuhan, apa? Sebab anak-anak ini sebelum ada di perut saya sudah ada tanda. Sampai sekarang ya seperti itu. Udah mengatakan, tahu tuh bebo, soalnya dong. Sebab anak-anak ini bukan anak-anak biasa, anak Tuhan yang harus dibentuk biar menjadi semakin dekat kepada Dia, semakin menjadi anak Tuhan yang benar-benar yang tunduk kepada Tuhan. Itu kerinduan saya. Biarlah sampai mengutir ini, aku melihat anak-anak itu semakin dekat kepada Tuhan. Itu kerinduan saya. Matius 6 ayat 10 apa itu? Sedikit lagi Pak Pendeta ya. Matius 6 ayat 10 ini adalah satu hal yang sangat penting. Apa harus seperti ini? Ayo. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Iya. Datanglah kerajaanmu, di F2 nomor 14 sedang beribadah di sana. Jadilah di hati jemaat ini seperti di surga. Ada apa di surga? Baca Wahyu pasal 7. Sebentar lagi apa? 2 lagi. Wahyu pasal 7 ayat 11 sampai 12. Coba baca. 8. Ya. Wahyu 7 ayat 11 Ya.
sampai 12. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka bersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan nikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadanya, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Mereka ini adalah orang yang sudah mencuci, sudah bersih, ada puji-pujian. Inilah kerinduan Tuhan Yesus terjadi dalam hidup kita sekarang. Jadi lebih besarlah Tuhan itu pada kita daripada dunia yang kita ada sekarang. Bagaimanapun tohnya, kita saatnya akan pergi ke sana. Kalau tidak kita tahu di sana apa, cara-caranya kita tidak tahu. Karena kalau kita nanti, tolong, siapa kamu? Tidak kenal. Belajar. Yang terakhir mari kita sama-sama membaca itu, bikin dulu Pak. 1 Timotius 4. Buat kita baca, kita katakan kepada diri kita. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 9. Ya, kita tepuk dada kita ini. Ayat 7. Ini ya. Ya, 1, 2, 3 ya. Tetapi jauhilah hidup nenek-nenek dari nenek tua dan lagi beribadah. Latihan dan terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dan sekarang karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dua-duanya kita dapat berhak di dunia biar yang ada menggunakan. Tapi nanti lagi benar dengan sungguh-sungguh. Ibadah bukan hanya di sini. Mungkin saudara lupa dengan saya bilang begini. Gak tahu kalau dosa yang bisanya. Tuhan, setiap hari aku menyebut anak-anakmu, termasuk anak-anakku, keluarga pastor. 3 kali sehari. Adakah mereka mengingat aku? Apa lagu aku tiap hari? Apa sibuk aja si David ini? Apa ini meta? Kalau ke sana apa meta? Kita lihat dari bohong. Kebohongan ada di dalam. Tidak akan kehidupan kekal dapat dari dalam. Sebentar kita ketawa karena si meta, tapi sesungguhnya akan datang waktunya. Iman tidak ada, hal dihempaskan, jatuhlah kita curang maut. Mari saudara, ini kesempatan Tuhan ini sudah mau datang, saudara. Sekalipun kita kumpulkan segunung, mungkin itu sudah habis. Tuhan sudah mau datang. Mari saudara, apa ada padamu? Bersyukurlah kamu kepada Yesus. Nah firman Tuhan saya pernah ngomong sama Petrus. Terus, hati-hati ya. Apa mah? Hiduplah kamu dari gaji. Firman Tuhan berkata seperti itu. Jangan nyencong sana nyencong sini. Gampang banget kalau dia yang apa itu ya, oke demi Tuhan. Hati-hati hidup kita setiap hari ada pencatatnya Tuhan malaikat. Si daya bukan jam kemarin sakit sudah yang tidak ada kesel. Aku mau suruh anakku ngajar semua gede-gede, mangga masih kecil. Kalau jatuh masalah lagi, ya sudah. Bapaknya lagi pergi ke rumah sakit, umumnya gak ada bapak. Nanti kalau ada bapak teriak-teriak lagi. Saya manggil, ada yang teriak-teriak. Itu Simba. Hei, bapak, itu. Berhenti. Apa Simba? Emang kau laki? Enggak.
Rupanya ya karena gantung-gantung begini, satu malam nggak bisa tidur. Ibadah pun hari Jumat, dia rasa sudah benar-benar begitu. Saya tidak salah anak saya, sudah berpikir semua mau ngomong. Ini rumah juga kalau bocor mau suruh mikir dulu. Sedangkan Tuhan berat bu, terlalu syukur anak saya. Biarlah rohani mereka suruh, amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami tahu hidup kami berat di hadapan Tuhan. Mampukan kami merubah cara pikir. Biarlah kami tidak menjadi orang penyembah, pemelihara berhala dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, kebenaran-Mu, kasih-Mu ada di dalam kami. Mampukan kami mengasihi Engkau lebih daripada semuanya. Terima kasih Tuhan, berbicara Engkau terus bagi kami, karena kami tahu Tuhan, dunia ini akan membuat kami hanya suka mendengar, tidak suka melakukan. Tapi kami berdoa jemaat-Mu, umat-Mu di tempat ini, mereka menjadi pelaku-pelaku yang baik, menundukkan diri di hadapan Tuhan, karena kami tahu apa yang kami lihat sekarang. Sehingga apa begitu itu akan berlalu, tapi yang kekal adalah Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sakit Tuhan, bagaimana Tuhan menyembuhkan mereka, jangan mereka ulurkan tangan-Mu, bila mereka pulang dari tempat ini mengalami kuasa dan mujizat. Sembuhkan mereka, tolong mereka, jiwa mereka, setelah roh berkarya dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Engkau berhenti berbicara, tapi Engkau berbicara terus bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oh haleluya. Menyenangkan kami serahkan kepada Allah.